ya. Ya, itu mungkin jawaban singkat dari saya. Gimana kira-kira Ibu Lydia? Makasih Pak. Ya, oke, baik. Jawab. Ya, silakan Ibu Sarlin, silakan kembali. Iya, jadi jangan jadikan itu sebagai pertengkaran, karena iman kita yang menyelamatkan kita. Amin. Oke, lanjut. 2 lagi, silakan lambaikan tangan di depan. 2 orang lagi. Lambaikan tangan di depan layar ya, biar bisa dilihat. Dari mana nih, silakan. Maaf Ibu, maju lagi tangannya di depan biar saya bisa lihat. Dari depan laptop saya. Yang mau bertanya lagi soal pelajaran malam hari ini, silakan bisa lambaikan tangan di depan. Nanti besok jangan menyesal kalau malam ini nggak tanya gitu ya. Besok kita ibadah semua menikmati berkat Roh Kudus. Amin. Ya, oke, silakan di depan kamera jika ada yang ingin bertanya seputar pelajaran malam hari ini. Ibu siapa nih Bu? Silakan di-unmute langsung Bu. Dari mana? Shalom. Iya. Dibuka aja Bu suaranya langsung. Oh, malah videonya mati. Oke. Yang lain silakan lambaikan tangan di depan. Yang ingin bertanya. Ibu Heti dari Palopo ya. Tadi mau tanya ya, silakan Bu. Sama siapa lagi? 2 orang lagi dulu ya. Silakan. Oke Bu Heti silakan dibuka Bu, di-unmute. Ini malam ini pelajarannya luar biasa ya. Jadi Ibu kesempatan buat bertanya silakan ya. Oke. Dibuka suaranya dulu Ibu Heti dari Palopo, Sulawesi Selatan. Ya. Belum terbuka. Ya, silakan Ibu. Ya. Ya. Jadi saya simak Pak Pendeta Adolf katakan kita jangan lagi berdoa minta curahlah Roh Kudus gitu. Roh Kudus tercurah bagi kita. Seperti itu ya Pak. Kita tidak lagi meminta Roh Kudus karena Roh Kudus itu sudah ada pada kita. Nah, itu yang memang kalau kita lihat ya, kita lihat masih banyak gereja-gereja masih polanya mengikuti untuk ketuangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Tetapi satu hal yang saya dapat malam hari ini yaitu lebih menegaskan kalau Roh Kudus itu sudah ada, tinggal kita mengaktifkan Roh itu ya Pak. Ya, mungkin saya cuma bertanya seputar itu tentang peran Roh Kudus dalam penantian kita pencurahan Roh Kudus 10 hari. Baik Bu. Jadi kembali saya Tuhan ya menegaskan tadi sudah jelas. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Yeskiel, ya kemudian Yesaya, Yoel, kemudian Yohanes Pembaptis dan juga Yesus sendiri itu sudah digenapi. Ya, sudah digenapi, sudah terjadi, yaitu di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya, dan seterusnya tadi sudah banyak bukti ya di Kisah Para Rasul ya. Nah, jadi ini yang memang sekarang sering, jadi 2 hal yang karena doa 10 hari itu masih ada yang berdoa mohon pencurahan Roh Kudus, lalu yang kedua minta untuk bisa berbahasa roh kan gitu ya. Ya, nah itu biasanya yang begitu kan gitu. Karena ada juga yang bercerita setelah 10 hari ya dia berdoa supaya memiliki bahasa roh, ada yang katanya yang dapat, ada yang tidak kan gitu ya. Nah, boleh saya silakan, tetapi kalau berdoa untuk supaya kita Roh Kudus dicurahkan, saya pikir ini suatu kekeliruan ya. Ya, karena sudah digenapi. Nah, misalnya kan ada pujian yang gini, ku buka hati
Untuk Roh-Mu Tuhan, kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Kalau kubuka hati dengan Roh-Mu, bagi kita yang sudah punya roh, lagu itu tidak tepat. Ya kan? Sudah punya Roh Kudus. Masa kita buka lagi? Tapi kubuka hati untuk Roh-Mu menyembah, boleh, silakan. Ya kan? Gitu ya. Nah, mengapa? Karena ketika kita percaya, tadi sudah dikatakan, nanti bisa dibuka kitab Roma pasal yang ke-8, yaitu bahwa kita memiliki Roh Kudus atau Roh Allah tinggal, diam dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Berdiam untuk selamanya, artinya tinggal untuk selamanya. Jangan lagi kita berdoa untuk terima Roh Kudus, ya kan? Ya, berdoa untuk apa? Berdoa untuk kita dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, itu iya. Dan memang kita doakan itu sekalipun pekerjaan dari Roh Kudus sendiri, kita harus menjadi hanya taat saja dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, ya. Dan itu sudah terjadi melalui acara kita hari ini yang selama ini kita masih kebiasaan seperti itu, ya saya pikir dirubahlah. Ya, pokok doanya bukan lagi meminta pencurahan Roh Kudus, ya. Ya, lebih banyak berdoa untuk penginjilan, ya, untuk penginjilan supaya banyak orang yang membuka hatinya kepada Roh Kudus. Itu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi terjadi pertobatan besar-besaran di Indonesia. Melalui kawal ini berdoa syafaat untuk penginjilan. Itu ya, lewat 10 hari. Nah, saya percaya doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Akan terjadi kedahsyatan untuk pertobatan di Indonesia. Dan itu sudah mulai dan akan Sempat terus. putus-putus, Pak, maaf. Ya, oke. Sudah jelas Ibu Eti? Ya, terima kasih Nah, Pak oke. Pendeta Adolf. Baik. Baik, terima kasih. Lanjut Ibu Safri. Ya, puji Tuhan. Jadi mengaktifkan ya semua kita yang percaya Roh Kudus sudah dicurahkan, tinggal kita bagaimana ya bergerak dan terus ada dalam pergerakan Roh Kudus itu sendiri. Iya, satu lagi silakan lambaikan tangan di depan kamera masing-masing yang ingin bertanya. Silakan. Satu orang lagi yang ingin bertanya tentang hal ini. Ya, jadi mungkin secara teknis saya katakan lagi bahwa kalau kita sudah percaya sungguh-sungguh loh ya, sungguh-sungguh ya tentu kita sudah menerima roh itu sudah tergenapi dicurahkan kepada kita. Tinggal kita terus mempertajamkan hidup roh kita ya, meminta Roh Kudus memimpin kita. Nah, itu dia maksudnya. Jadi kita harus bergerak. Nah, kecuali kita belum percaya, kecuali kita masih main-main dengan pertobatan kita. Nah, ini perlu sekali saudara meminta Roh Kudus dicurahkan kepada saudara, begitu ya. Oke. Satu lagi, ya silakan lambaikan tangan di depan yang ingin bertanya. Dan kalau tidak ada, kita akan berdoa ya. Siapa? Oke, Ibu Norce dari Kalimantan Selatan. Silakan. Bapak Adolf jangan lupa minum air putih terus dulu. Ya, tetap semangat dan sehat. Yes. Oke, silakan Ibu Norce dari Kalimantan Selatan. Ya, haleluya. Puji Tuhan, Shalom. 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 Puji Tuhan. Ya. Terima kasih untuk kesempatan buat saya. Selamat malam, Ibu Pastor Sarlin. Shalom, selamat malam. Ya. Selamat malam juga buat Bapak Adolf Terputar. Malam Bu, malam. Puji Tuhan, walaupun saya agak terlambat masuk, tapi saya cukup diberkati Pak, karena firman Tuhan malam hari ini benar-benar luar biasa, sangat luar biasa, sangat kompleks. Sepertinya saya mengikuti dari awal sih. Banyak hal yang senantiasa kalau berbicara tentang bahasa roh, kalau berbicara tentang pencurahan kuasa Roh Kudus, itu kalau kita menghubungkan dengan situasi gereja, memang ada banyak pertentangan-pertentangan. Karena pertama saya latar belakang dari gereja yang lama. Ketika dulu waktu saya di gereja lama, mati-matian saya terus mau mempertahankan apa yang sudah saya pelajari, itu merupakan sebuah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi pada kenyataannya dalam perjalanan waktu Tuhan bisa merubah segala konsepsi, segala konsep manusia dibawa kepada hal-hal yang baru, dari hari ke hari lebih baru,
Dan dari hal-hal yang tidak kita suka, Tuhan bawa kita kepada hal-hal yang menjadi kesukaan kita. Itu sangat versi ya sampai sekarang ini, sampai saya juga mengalami suatu tekanan-tekanan di dalamnya. Tapi kembali lagi, setiap kita yang sudah punya Roh Kudus, pasti di dalam penyelesaian sebuah tekanan kita akan punya solusi, karena ada Roh Kudus pasti kita akan bisa selesaikan bersama dengan Tuhan. Yang saya mau pertanyakan pada saat ini, Bapak tadi mengupas dari nubuatan-nubuatan perjanjian lama, gitu. Perjanjian lama, kalau di perjanjian lama dikatakan bahwa aku akan mencurahkan, dan seperti itu. Sementara di perjanjian baru, setiap orang yang telah percaya akan terima Roh Kudus. Dan yang menjadi pertanyaan saya itu, Pak, masihkah relevan situasi perjanjian lama kalau kita menghubungkan dengan situasi perjanjian baru hari-hari ini? Karena kita melihat bahwa banyak sekali juga pengajar-pengajar, hamba-hamba Tuhan yang mulai mengabaikan atau yang mulai mengabaikan pengajaran-pengajaran perjanjian lama. Ya, kalau kita melihat bahwa mereka katakan toh itu perjanjian lama punya, katanya. Sekarang kan kita berada di perjanjian baru. Nah, itu merupakan suatu pola yang memberikan kita sebuah pertanyaan, apakah Alkitab yang kita baca setiap hari itu tidak sama antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, mungkin itu masih relevankah? Nah, berbicara, karena kita bicara masalah tentang pencurahan Roh Kudus, masih relevankah pencurahan Roh Kudus, ya, janji pencurahan Roh Kudus dari perjanjian lama tergenapi di perjanjian baru. Nah, kedua, ada di Yohanes 14, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan mengutus orang penolong. Dan seorang penolong itu merupakan suatu Roh Kudus, karena itu perkataan Tuhan Yesus, orang penolong merupakan suatu seorang Roh Kudus. Ada pertanyaan dari orang-orang atau teman-teman yang memperkatakan, apakah Roh Kudus itu juga merupakan suatu pribadi? Nah, merupakan suatu pribadi, sehingga Roh Kudus itu yang tidak kelihatan itu merupakan suatu pribadi yang menolong seseorang. Kedua, maaf ya Pak, saya mau bertanya 3 pertanyaan. Dan ketiga, peranan Roh Kudus sama malaikat itu seperti apa Pak? Karena di dalam kadangkala kita berdoa, misalnya pengiringan minta kuasa Roh Kudus menyertai tuntun, tapi kadangkala seseorang itu mempercayai bahwa pelayanan malaikat juga sangat penting di dalam pengiringan kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya saya mau bertanya peranan Roh Kudus sama malaikat. Mungkin itu yang bisa saya pertanyakan malam hari ini, Pak. Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih Bu Norce, pertanyaan yang luar biasa. Mantap. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi berhubungan dengan perjanjian lama. Saya mengatakan perjanjian lama dengan perjanjian baru itu adalah firman yang tidak bisa terpisahkan. Ya, itu sangat berhubungan, berkaitan satu sama lain. Tidak akan pernah ada perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Yes. Ya, dan perjanjian lama tidak akan pernah sempurna kalau tidak ada perjanjian baru. Yes. Karena ada perjanjian lama itu adalah dasar untuk kita mengenal siapa Tuhan. Ya. Itulah firman, dan itu tetap firman. Ya, tetap firman. Ya. Hanya sudah banyak yang sudah digenapi apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Ya kan? Kalau sudah digenapi, lalu apalagi yang mau dikerjakan, dilakukan, diulang. Termasuk salah satunya pencurahan Roh Kudus. Itu kan? Nah, itu sudah digenapi. Ya, dengan janji dari para rasul, para nabi tadi, dan juga Yohanes Pembaptis tadi sendiri. Sudah digenapi. Ya, sudah digenapi. Jadi tidak ada lagi namanya pencurahan Roh Kudus di zaman perjanjian baru, di zaman yang sekarang ini. Tidak ada lagi itu, sudah terjadi. Dan Roh Kuduslah yang berkarya, bekerja saat ini di dunia ini dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh
Alkitab, ya. Tapi masih banyak yang lain yang belum digenapi dalam perjanjian lama, ya. Nubuatan-nubuatan misalnya Daniel tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, tentang kesusahan di akhir zaman. Masih banyak hari-hari Tuhan yang belum digenapi. Ya, perjanjian lama itu sangat penting. Misalnya 10 hukum Taurat, masih penting nggak itu? Penting. Coba kalau tidak ada hukum 10 hukum Taurat. Ketika seorang melakukan pembunuhan, dia tidak akan pernah tahu kalau itu dosa. Ketika seorang mencuri, kalau tidak ada hukum Taurat jangan mencuri, apakah dia tidak akan tahu bahwa itu dosa? Tapi setelah ada 10 hukum Taurat itu juga menjadi pengingat buat kita supaya jangan mencuri, jangan membunuh, ya jangan ada Allah lain di hadapan kita selain daripada Allah itu sendiri. Pengingat. Dan banyak yang bermanfaat perjanjian lama. Bahkan Yesus sendiri banyak mengutip perjanjian lama. Bahkan dikatakan aku datang bukan membatalkan hukum Taurat. Ya, satu iota pun tidak boleh dibatalkan ya dalam hukum Taurat. Tapi aku datang adalah untuk menyempurnakan apa yang ada dalam hukum Taurat, yaitu perjanjian lama. Itu jawaban yang pertama ya. Itu masih penting, tapi bukan lagi kita diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, tidak. Ya, tapi karena beriman kepada Yesus. Lalu karena kita beriman kepada Yesus melakukan hukum Taurat. Apa itu apa? Hukum Taurat itu kan pekerjaan yang baik. Ya, pekerjaan yang baik itu, pekerjaan yang harus kita lakukan gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi pertanyaan Ibu adalah sorry apa tadi? Sorry jadi lupa. Yang kedua, coba diingat. Ya, Yesus ketika Yesus naik ke surga. ya, pribadi. Apakah Roh Kudus itu pribadi? Iya, Bu, dia pribadi. Itu banyak fakta Alkitab. Ya, kecuali mereka yang tidak memahami, tidak menolak tentang Trinitas, Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu akan menolak bahwa Roh Kudus itu pribadi, termasuk saksi Yehova. Ya, menolak Roh Kudus itu pribadi. Padahal fakta dalam Alkitab, ya itu nanti belajar namanya pneumatologi tentang Roh Kudus. Ya. Itu banyak fakta Alkitab. Namanya pribadi itu 3. Yang pertama adalah punya pikiran, punya emosi, perasaan, dan punya kehendak atau kemauan. Ada nggak pada Roh Kudus itu? Ada. Jadi jangan sampai kita mengerti pribadi itu karena punya tubuh, tidak. Ya kan? Ya, Bapa itu tidak punya tubuh, dia pribadi. Roh Kudus itu tidak punya tubuh, tapi dia pribadi. Pribadi itu kita lihat dari mana? Yaitu punya pikiran, punya emosi, punya kehendak. Itu namanya pikiran. Ada nggak pada Roh Kudus? Ada. Banyak fakta Alkitab yang mengatakan demikian. Nanti suatu saat bisa kawal bisa buat lagi tentang ya webinar tentang Roh Kudus bisa lebih lengkap itu akan disampaikan. Ya, Bu ya. Dia pribadi. Dia pribadi ya. Ya. Kalau Roh Kudus tidak pribadi, bagaimana bisa dia tinggal dalam kehidupan kita? Bagaimana dia bisa mengingatkan kita akan dosa, mengisapkan kita akan dosa? Kalau dia bukan pribadi, bagaimana menuntun kita semakin mengenal Tuhan? Dia pribadi. Hanya tidak bisa dilihat, ya kan? Tapi dia nyata adanya. Ya, angin itu kita nggak bisa lihat, tapi nyata adanya, ya kan gitu ya. Nah, Roh Kudus kita nggak bisa lihat, tapi dia nyata ada dan dia pribadi dari ketiga dari Trinitas itu. Ya, Bu ya. Lalu tadi antara Roh Kudus dengan malaikat jelas berbeda. Ya, Roh Kudus itu adalah Allah dan juga dia terlibat dalam penciptaan. Roh Kudus itu menyertai kita dengan sempurna, melindungi kita, memberkati kita dengan sempurna. Kalau malaikat itu adalah ciptaan terbatas, memang Tuhan masih mengutus malaikatnya untuk melindungi orang-orang percaya sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Tapi terbatas. Tidak bisa malaikat itu ada di tempat ya di waktu yang sama, tempat yang sama. Tapi Roh Allah itu ada di tempat yang sama, di tempat yang berbeda, ya di situasi yang berbeda, dia selalu hadir. Makanya dikatakan dari mana, bagaimana aku bisa menjauh dari Roh-Mu Tuhan? Mengapa? Ketika aku ke langit, Engkau ada. Ketika aku di bumi, Engkau ada. Kemanapun pergi, Engkau ada. Dia maha hadir. Tapi sementara malaikat tidak maha hadir. Ya, dan malaikat itu kita perintahkan. Ya, kita memerintahkan, bukan malaikat memerintahkan kita. Ya, kita perintahkan. Tapi kalau Roh Kudus, bukan kita perintahkan, Roh Kudus yang memerintahkan kita. Ya kan? Ya, nah itu. Jadi mengapa? Karena manusia adalah ciptaan yang lebih berharga daripada malaikat. Jadi malaikat itu bisa kita suruh perintahkan. Hai malaikat datang, lindungi dalam perjalanan. Hanya gitu. Tapi Roh Kudus kan? Roh Kudus, kita hanya menyerahkan Roh Kudus, serahkan hidupku, pimpin sertai hidup saya.
tidak bisa diperintahkan ya, karena adalah oknum dari Allah itu sendiri ya. Justru kita harus mengikuti perintahnya. Kira-kira itu. Jadi beda namanya angelologi dengan pneumatologi itu. Yes. Satu ciptaan, satu adalah Allah sendiri pencipta malaikat. Ya. Ya, oke, baik itu. Silakan. Gimana kira-kira Ibu Norci? Gimana Ibu Norce? Tuhan sempurna, Pak. Sempurna sangat, komplit. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Sangat Ya. memuaskan. Oke, Yes. makasih, Bu. Jadi pneumatologi dan angel beda ya. Jadi mari kita belajar nanti ke depan lagi. Apa fungsi angel, malaikat, dan Roh Kudus tentu beda, sangat beda karena malaikat diciptakan. Roh Kudus adalah pribadi. Yes, amin. Bisa komplit. Ibu Sarlin. Oke, iya, oke. Ada yang angkat tangan, boleh silakan di-unmute satu lagi ya Pak, boleh ya Pak? Oke, silakan Ibu, siapa Ibu. ini? Satu lagi ya, dan kita akan berdoa penutupan ya. Oke, silakan. Oh, oke. Ya, yang lain yang masih mau bertanya silakan bisa lambaikan tangan di depan kamera. Oke, Ibu Nola dari Manado, Sulawesi Utara. Silakan Ibu, di-unmute dulu. Ya. Terima kasih Ya. banyak atas kesempatannya Pastor Salim. Ya, oke Ibu, sama-sama. Yes. Ya, selamat ketemu lagi Prof. Ado. Terima kasih banyak atas Ya. pemaparan materinya, sangat memberkati sekali. Dan memang di samping saya memang ada suami, memang dari yang lalu waktu Pastor Salim mengatakan, oh nanti berikut ada pencurahan Roh Kudus dan kenaikan Isa Al-Masih, nanti mau undang lagi Prof. Ado. Dan puji Tuhan, suami sudah menunggu dari tadi. Ya, pertanyaan. Jadi gini, memang kami merasa sangat diberkati malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadi pertanyaan cuma singkat, cuma simple. Kalau setiap orang percaya itu sudah pasti dituntun oleh Roh Kudus. Nah, orang yang dituntun Roh Kudus berarti dalam tutur kata, dalam bersikap itu berarti dituntun oleh Roh Kudus. Ya, dikendalikan oleh Roh Kudus. Apapun yang kita lakukan, kita harus menjaga kekudusan hati dan kekudusan hidup. Pertanyaan saya begini, Pak Ado, bagaimana kalau orang yang percaya itu, yang kita tahu sudah dituntun oleh Roh Kudus, apapun dikendalikan oleh Roh Kudus, tetapi masih saja dipengaruhi oleh dunia. Artinya dengan tanda kutip, berarti kalau kita orang percaya, dengan tanda kutip, harus memilih komunitas yang benar. Bukan komunitas yang baik, tetapi yang benar. Apa yang benar berarti kan sudah yang baik ya, seperti itu Pak. Nah bagaimana kalau seseorang yang sudah percaya, yang menyerahkan hidupnya dituntun, dikendalikan oleh Roh Kudus, tetapi masih saja memberi celah, memberi peluang untuk dunia mempengaruhinya. Itu aja, terima kasih, Tuhan berkati. Baik Ibu, baik nanti Bu silakan baca nanti di Galatia 5 ayat 19 ya, kemudian Efesus 5 ayat 18 ya. Kemudian baca lagi nanti Wahyu 3 ayat 19. Dicatat Bu Nola, dicatat Ya, Bu Nola. ini. Pak, boleh diulangi Pak? Ya, pertama Galatia 5 ayat 19. Iya Pak. Galatia 5 ayat 19 sampai 20, lalu nanti dilanjutkan dengan Efesus 5 ayat 18 ya. Efesus 5 ayat 18, kemudian Wahyu 3 ayat 19. Apa hubungan? Wahyu 3 19 Bu ya. Ya nanti dibaca apa kaitannya? Apa kaitannya? Nah, pertama kita perhatikan di sini Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Siapa itu jemaat Galatia? Adalah orang yang percaya. Ya kan? Orang percaya. Ditegur oleh Rasul Paulus, orang percaya di Galatia. Mengapa ditegur? Ditegur karena mereka masih ada hidup di dalam kedagingan. Masih mengikuti keinginan daging, iri dengki, ya kan, tidak menguasai diri, ya kan, nah itu, nah yang lain sebagainya. Sampai hari ini masih banyak di gereja seperti itu, ya kan, nah masih hidup dengan keinginan daging. Ini yang susah diperangi oleh orang percaya dalam kehidupannya. Kalau setan kita usir pergi dia. Kalau perkara dunia kedagingan, waduh berperang luar biasa. Ya, nah ini ya. Jadi
Nah ini penting sekali. Nanti dibaca ayat itu, makanya ditegur oleh Rasul Paulus. Ditegur karena keinginan roh dengan keinginan daging itu bertolak belakang. Ya, keinginan daging membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tapi keinginan roh membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya akhirnya nanti membawa perubahan, yaitu yang disebut dengan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan yang lain sebagainya. Ya kan? Nah, sudah dijelaskan di situ antara perbedaan keinginan daging, keinginan roh. Itu siapa pelakunya? Bukan di luar Galatia, jemaat itu. Bahkan ditegur ternyata jemaat masih ada yang yang terlibat dosa seksual, percabulan. Nanti dibaca di kitab Efesus pasal yang kelima. Ditegur oleh Rasul Paulus. Jangan lagi ada percabulan di antara orang percaya, ditegur kok. Orang percaya itu. Ya kan? Nah, itu tegurannya. Kemudian di Efesus 5, bagaimana mengatasi hal itu? Lakukanlah Efesus 5 ayat 18. Coba Bu baca ayat 18. Efesus 5 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, perhatikan kata kalimat hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau bahasa sehari-harinya sendiri dikatakan hendaklah kamu terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini ayat ini sebenarnya sangat luas ya, sangat dalam pengertiannya. Mengapa dihubungkan oleh Paulus antara orang mabuk dengan penuh roh? Apa hubungannya? Nah, kan gitu ya. Ya, karena itu ya nanti bisa didengar di YouTube ya, ada YouTube saya buat itu hidup mabuk anggur dengan hidup dipenuhi Roh Kudus. Itu ada ya. Ada ciri-cirinya kan gitu ya. Nah, maksud saya di sini bagaimana supaya kita mengalahkan segala keinginan daging tadi, hiduplah dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya hidup penuh Roh Kudus itu apa? Banyak yang ada juga yang salah menafsirkan hidup penuh Roh Kudus itu. Dengan dia bisa berbahasa glosolali, berbahasa lidah, dikatakan dipenuhi Roh Kudus. Belum tentu. Ya, banyak juga orang yang biasa berbahasa roh tapi kehidupan sehari-harinya aduh luar biasa, gosip jalan terus gitu kan, fitnah jalan terus kan gitu ya. Kenapa? Karena bahasa roh itu hanya salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada sifatnya pribadi individu ya. Oke. Nah, dipenuhi Roh Kudus itu ada dalam bahasa aslinya pengertiannya itu dipimpin, dikendalikan, dikuasai. Bagaimana caranya mengalahkan keinginan dunia, keinginan daging? Harus dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau sudah dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, akan semakin jauh dari perbuatan dosa, akan semakin dekat dengan kebenaran, melakukan kebenaran. Kalau masih terus-menerus berdosa, kalau dia memang orang percaya, masih terus-menerus berbuat dosa, dibaca oleh Wahyu 3:19. Silakan Bu. Mohon maaf, di mana Pak? Kalau masih orang percaya, masih terus-menerus berbuat dosa, akan berlakulah baginya Wahyu 3:19. Wahyu 3:19 Ibu, ayat 19. Ayat 19. Iya, dengan cepat Ibu. Iya, silakan. Tunggu sebentar Bu. Demikianlah firman Tuhan. Aduh, maaf matanya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab ia relakan hatimu dan bertobatlah. Yes. Amin. Kelas ya Bu ya, ditegur. Kalau udah ditegur melalui hamba Tuhan, melalui pendeta, melalui teman, orang sesama orang percaya, nggak bertobat juga, akhirnya Tuhan hajar. Ya kan? Banyak cara Tuhan untuk menghajarnya. Bisa juga melalui sakit jasmani, ya bisa diizinkan. Bukan karena Tuhan kejam, karena dikasihi. Ya, bisa juga usahanya kolab karena dalam usaha itu dia kompromi dengan dosa, Tuhan hajar sehingga kembali ke nol. Ya kan? Banyak cara Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan. Ya, Tuhan hajar. Tuhan hajar tadi bukan karena kejam, sudah diawali dengan barang siapa yang kukasihi. Ya, ya akan kutegur dan kuhajar. Karena itu bertobat. Sebelum dihajar bertobat gitu. Ya kan gitu ya. Atau cepat-cepat dipensiunkan dari dunia ini. Karena dia nggak bertobat menjadi berdosa Tuhan. Ya begitu ya. Ya daripada kau berbuat dosa kepada suamimu setiap hari kau menampar atau suami tetap setiap hari menampar istri, udah tahu kebenaran,
Akhirnya apa? Tuhan ambil cepat-cepat supaya jangan terus menyakiti hati istrinya. Contoh seperti itu, ya kan? Bisa Iya. saja terjadi, ya kan? Ya, kita tidak tahu semua dalam rahasia Tuhan. Ya Bu ya. Jadi orang percaya yang terus-menerus berbuat dosa itu tadi teguran Tuhan. Wahyu 3:19. Terima kasih. Itu yang sementara, silakan Ibu Sarli. Iya, puji Tuhan. Amin, Ibu Nola Terima ya. kasih. Iya Ya. Bu, terima kasih Prof. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, Ya. sama-sama Jadi Ibu. pimpinan Roh Kudus, Tuhan berkati juga. ya. Jadi Roh Kudus itu biarkan bergerak di dalam kita, ya, memimpin kita sehingga kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak. Roh Kudus ambil alih. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan malam ini. Terima kasih untuk Pendeta Dr. Adolf yang sudah memberkati kita dengan luar biasa. Sekali lagi siapa yang diberkati bisa lambaikan tangan. Wow, puji Tuhan ya, semua kita mendapat berkat roh yang luar biasa. Dan mari kita yang sudah percaya, biarkan roh kita terus menyala-nyala melayani Dia. Oke, kita akan berdoa menutup acara kita. Nggak sangka ya bahwa malam ini cukup panjang karena banyak yang bertanya, banyak yang sangat diberkati, dan kita bersyukur karena saya yakin bahwa firman Tuhan malam ini menjadi bagian penting dalam roh kita untuk kita mengalami Dia dalam kuasanya, dan kita yakin bahwa oleh Roh Kudus kita semua dibangkitkan dan dipulihkan. Oleh Roh Kudus kita semua mengalami kekuatan untuk melewati masa-masa yang bahkan sulit sekalipun. Ingat rohnya ada dalam diri kita bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dan kita berdoa supaya malam ini semua kita mengalami rohnya yang sungguh-sungguh ajaib untuk kita berdampak lebih luar biasa lagi. Haleluya. Thank you Lord Jesus, kami bersyukur untuk malam hari ini firman Tuhan yang sangat hidup. Hamba berdoa wanitanya Allah dibangkitkan terus dalam pergerakan rohmu. Setiap kami boleh peka di dalam rohmu untuk bisa bedakan mana yang baik, mana yang bukan. Kami mengalami Engkau dalam setiap langkah kami. Sungguh Tuhan kami percaya firman Tuhan malam ini meneguhkan kami semua. Haleluya, kasih-Mu, kuasa-Mu nyata dalamku. Kami pegang janji-Mu dalam roh dan kebenaran, dan oleh karena firman-Mu kami tinggal di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu, karya-Mu, amin, nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidup dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu, darah-Mu, yes, salib-Mu, tebus hidupku, nama berkuasa, nama-Mu, yes Lord, sanggup bangkitkan, sanggup bangkitkan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, amin. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, harapanku, harapanku, haleluya, di dalam, mari semua terus bangun iman saudara, kuat dalam Dia, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu, sekali lagi katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam, ku percaya Roh-Mu bergerak di dalam kami terus menerus, ku percaya,
Mari semua kita angkat tangan, kita berdoa. Haleluya. Roh bergerak dengan kami terus Bapa. Malam ini kami percaya Engkau terus bergerak, membuka mata roh kami, telinga roh kami untuk lebih tajam dalam Engkau, bergerak maju dan maju dan maju. Hamba berdoa, taklukkan setiap kedagingan kami di dalam nama Yesus. Setiap daging kami yang tidak bisa untuk bergerak mengikuti kehendak roh Allah. Malam ini kami berdoa, semua kedagingan kami ditaklukkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk melangkah lebih tajam. Haleluya, haleluya. Come on, semua berdoa. Roh Kudus, penghibur, penolong yang ajaib, biar memimpin langkah-langkah kita maju, bergerak di dalam Dia lebih lagi. Hamba berdoa malam ini, semua wanitanya Allah dari Sabang sampai Merauke, semua mengalami pergerakan rohmu yang luar biasa malam ini. Roh kami bergejolak di dalam Engkau. Oh, haleluya. Oh, yes Lord, bakar kami terus dalam pergerakan rohmu. Haleluya, haleluya. Dan rohmu gak pernah berhenti dan gak pernah mati. Oleh karena itu pimpin kami. Kami membuka hati kami, Engkau bergerak lebih jauh lagi Yesus. Kami membuka hati kami, Roh Kudus, Engkau bergerak lebih jauh lagi. Haleluya, haleluya. Yes Lord, haleluya, haleluya, haleluya. Harapanku di dalam-Mu, amin. Hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku aman dalam, ku percaya ku aman bersama-Mu. Ku percaya, ku aman dan Engkau yang mengatur langkah-langkah kami, bergerak lebih tajam dalam pergerakan-Mu. Ku percaya, Roh-Mu bergerak, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Firman-Mu terlanding di hati kami dengan sangat baik. Apa berdoa malam hari ini semua kami bergerak maju dan maju. Yes Lord, haleluya. Wanitanya Allah berdampak ya, penolong dalam roh untuk keluarganya, untuk suami, untuk anak-anak, untuk lingkungan, untuk kota, untuk daerah. Speak bless. We worship you Lord. Kami memperkatakan berkat roh Allah tinggal di dalam kami. Hamba berdoa malam ini semua kami mengalami pergerakan roh yang dahsyat. Dan biarlah kalau ada yang sakit malam ini, kami menerima kekuatan kesembuhan. Kami berkata kami sudah sembuh di dalam nama Yesus. Dan tubuh kami yang lemah mungkin hari-hari ini, oleh karena banyak tantangan, pikiran-pikiran kami yang mungkin salah. Malam ini kami tundukkan segala pikiran kami dalam pikiran Kristus. Engkau ambil alih seluruh hidup kami. Dan kami berkata, hai tubuh sehatlah engkau. Tubuh ini baik-Mu tempat engkau berdiam. Biarlah tubuh kami sehat untuk bergerak, memberitakan Injil-Mu kemanapun engkau bawa kami. Di dalam nama Yesus, tubuh kami perkatakan sehat, diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa semua keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami. Biarlah kami semua menerima anugerah Tuhan malam ini. Kasih Bapa sempurna atas kami. Mari datang masuk Roh Kudus bekerja lebih dalam hidup kami. Terus bergerak di dalam kami. Biarlah Bapa, suami kami diberkati, anak-anak kami diberkati, istri kami penuh, semua kami minta yang Allah penolong dalam roh, bergerak dalam Engkau lebih dahsyat lagi. Dan kami memberkati kota kami, diberkatilah kota kami. Berdoa damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami, diberkatilah bangsa kami. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu bekerja lebih hebat. Maka inilah kami bergerak dalam kami, utuslah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan malam ini mari semua angkat tangan, kita doakan Bapak Adolf. Semua arahkan tangan untuk hambanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita arahkan tangan untuk hambanya Pak Adolf. Haleluya. Kami berdoa kekuatan, kesehatan turun bagi beliau, hamba-Mu yang Kau sudah pilih. Kami berdoa urapan yang baru terus mengalir, kekuatan minyak yang baru mengalir, gairah passion mengalir dalam kuasa Roh-Mu nyata atas hidup hamba-Mu. Dan kami berdoa biarlah Bapak hikmat pewahyuan Allah terus dinyatakan bagi hamba-Mu. Dan sekolah Alkitab yang Engkau kasih untuk beliau bimbing.
sebagai ketua umum, kami percaya Engkau tidak pernah terlambat membantu dalam setiap hal yang diperlukan. Engkau tidak pernah terlambat menolong hamba-Mu. Apa yang didoakan terjadi mujizat-Mu. Apa yang diminta Engkau bergerak karena Engkau melakukannya kepada hamba-Mu. Malam ini kami berdoa untuk istri, untuk anak-anaknya. Kami percaya mereka semua mengalami kasih karunia Tuhan yang sempurna. Oh, mereka bersuka cita karena Engkau ada dengan mereka. Kami berdoa untuk semua mahasiswa-mahasiswi dalam sekolah Kataros, Engkau memberkati mereka. Berpengenalan akan Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Rasa cinta akan Engkau lebih lagi. Mereka siap jadi prajurit Allah yang bertempur, berperang, dan melakukan kemenangan-kemenangan yang hebat karena Bapa bersama dengan mereka. Kami berdoa Tuhan, berkati hamba-Mu. Bapak Adolf, apa yang menjadi berkat Tuhan malam ini bagi kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu berlipat-lipat kali ganda. Dalam segala hal, dalam rohani, dalam jasmani, berkati beliau. Dan kami percaya setiap kebenaran firman yang kami dengar malam ini. Oh, jatuh tanah hati yang subur, yang siap dibangun dan berbuah lebat untuk kemuliaan Nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Masuk keluarnya dijaga. Apapun yang dirancangkan, Engkau bersama dengan beliau. Engkau tidak pernah tinggalkan beliau. Penyertaan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya malam ini kami semua yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini, apapun persoalan masalah, kami percaya Tuhan kami lebih besar dalam segala hal. Kami menerima kekuatan yang baru dari Tuhan dan kami berkata, hai setiap masalah tunduklah. Dan terima kasih untuk proses kekayaan iman di balik masalah-masalah yang kami lewati. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kami percaya malam ini semua kami diberkati. Anugerah Tuhan besar atas kami. Haleluya. Kita naikkan pujian dan memuji kebesaran-Mu, dan dengan hormat saya minta Bapak Adolf untuk berdoa berkat untuk kita semua mengakhiri acara Zoom meeting Women Impact malam hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, yes, you are. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, yes, Engkau ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari semua di Allah kita angkat tangan dan kita terima berkat. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan menyerang Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus yang sudah naik ke surga dan datang kembali menjemput orang percaya kepadanya. Dalam penyertaan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, yang menyertai dan melindungi kita untuk melakukan pekerjaannya dari hari ini untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Praise the Lord. Izin Ibu Terima kasih Sarlin boleh. Bapak Adolf, thank you Boleh so much. izin. Terima kasih Bapak Adolf. Ada izin bersampaikan Ibu Sarlin boleh. Oke, sebentar. Ibu-ibu mohon maaf sebentar, saya tutup lagi dulu ya. Sebentar. Ada pengumuman sebentar. Silakan Bapak Adolf, maaf. Dibuka lagi Pak suaranya Pak, maaf. Bentar. Ya, mungkin memberikan informasi. Ya, kemarin saya sudah sampaikan kepada Ketua Kawal di Kalimantan Timur ya. Nah, Ibu Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat. Ya. Ya. Jadi kami saat ini SD Kataros sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jika ada putra-putri Ibu yang punya kerinduan untuk belajar
dan dipanggil baik menjadi guru maupun menjadi hamba Tuhan, ya silakan bisa diutus. Kami berikan sponsor selama 1 tahun free tinggal di asrama, makan di asrama, dan mereka hanya dikenakan uang pendaftaran saja. Dan nanti setelah 1 tahun kemudian maka kami akan bantu untuk mencari orang tua asuh buat mereka. Jika mereka sudah punya panggilan, ada ketaatan, Tuhan sediakan segala sesuatu buat mereka. Bukan karena kami banyak uang, karena kaya, tapi kami punya Tuhan. Ya, Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan, silakan nanti menghubungi ST Kataros melalui Besarlin ataupun bisa langsung. Kami siap untuk menerimanya. Terutama kami saat ini kami fokus berdoa, terutama calon-calon mahasiswa baru itu dari Kalimantan, baik Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur, terutama dari daerah pedalaman, dari yang kurang mampu atau tidak mampu atau punya panggilan. Silakan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Ibu Sarlin, ini kan ada yang bergabung dari Batam, Ibu Novita, ada juga dari Jakarta, Miss Hertina, dan juga ada yang lain. Mungkin bisa dijelaskan tentang kawal, barangkali mereka bisa membuka di daerah masing-masing di Batam maupun di tempat mereka. Silakan dijelaskan secara singkat. Silakan seperti apa kawal. Ya, baik, puji Tuhan. Saya mau ulang lagi dulu yang untuk sekolah Alkitab ini luar biasa ya. Peluang untuk anak-anak kita bisa menemukan apa menjadi panggilan roh mereka. Ibu-ibu kawal yang mau mendaftar untuk anak-anaknya atau jemaatnya atau tetangganya yang mau sekolah Alkitab di Jakarta ya tempatnya. Nanti tolong hubungin Ibu Sri Kurniati. Ibu Sri Kurniati tolong di-unmute. Ibu Sri tolong di-unmute suaranya. Ya, Ibu. Nah ini, bisa lambaikan tangan Ibu. Ya ini Ibu Sri, nanti tolong hubungi Ibu Sri untuk karena semua penjelasan tentang sekolah sudah ada di Ibu Sri. Jadi mewakili Kawal Indonesia, kalau saudara mau mendaftar, tolong daftar ke Ibu Sri sebelum nanti semua data Ibu Sri akan kirimkan ke STT Kataros. Jadi biar satu pintu, biar STT Kataros nggak bingung, nggak pusing kerja banyak ya. Oke, jadi Ibu Kawal nanti yang bekerja semua komplit dulu baru dikirim ke sekolah STT Kataros ya. Oke, ini peluang yang hebat. Kita sekali lagi tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Adolf sudah memberkati kita ya. Jadi kalau ada jemaat saudara yang mau sekolah Alkitab dan membutuhkan satu sponsor juga nanti akan dibicarakan ke depan ya. Langsung daftar malam ini juga kalau sudah ada. Nanti mohon Ibu Sri untuk langsung follow up ya kalau ada yang bertanya. Oke, yang berikut selamat datang untuk ibu-ibu yang luar biasa di malam ini yang baru pertama kali hadir. Kita sambut ya tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan bagi ibu-ibu yang sudah pertama kali hadir di Kawal. Kawal adalah karena Anda adalah wanitanya Allah ya. Kawal Indonesia. Jadi kita juga bekerja sama dengan pemerintah mengawal Indonesia jadi wanitanya Allah. Selain kita belajar menemukan jati diri kita jadi penolong dalam roh seperti Zoom meeting malam ini. Dan ada di 27 provinsi sebenarnya. Nah, yang masih belum bergabung, yang ada di Medan dan di Jakarta yang belum bergabung, silakan untuk bisa menjadi pengurus di tempat masing-masing. Nanti saya akan konekkan ke teman-teman yang sudah ada di tempat supaya bisa terfollow up. Dan kita di sini sama-sama membangun spiritual kita, tentu bangun roh kita, menemukan jati diri sebagai penolong dalam roh. Tetapi kita juga bergerak, berdampak untuk kota kita. Bergandengan tangan dengan pemerintah, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dan di dalam Kawal ini kepengurusannya itu bukan cuma ibu pendeta atau ibu biasa, tetapi juga ada beberapa teman-teman yang ada di garis depan di pemerintah ya, seperti ada di TNI, ada di Polri, ada juga sebagai istri wali kota, istri gubernur, istri bupati, ada semua di Kawal ini. Jadi memang mari kita sama-sama berkumpul dan mengalami Tuhan dalam pertumbuhan roh yang luar biasa. Dan nanti dikoordinasi daerah masing-masing karena kita punya pergerakan untuk daerah masing-masing ya. Dan ini peluang juga kita saling kenal dari Sabang sampai Merauke ya, dan kita punya roadshow keliling Indonesia dan kita bisa sama-sama bergabung untuk melayani bersama dari kota ke kota, daerah ke daerah. Yang pasti inilah kita wanitanya Allah, penolong dalam roh, berfungsi dengan tepat dan cepat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti kalau bisa ibu-ibu bisa nanti WA, mungkin Pak Adolf kalau bisa izinkan kasih aja nomor telepon saya untuk nanti saya akan follow up ke Kawal Official ya. Kita punya official yang nanti akan membantu untuk menerangkan lebih lanjut supaya kita bisa sama-sama bergerak untuk kemuliaan Tuhan.
Terima kasih yang baru pertama kali hadir, Ibu Pendeta Novita, Shalom. Ibu Butar-Butar yang baru hadir juga malam ini, puji Tuhan ya, beberapa teman-teman yang baru saya mengundang untuk setiap Selasa kita juga ada pertemuan seperti ini, tetapi khusus untuk doa pray for the city ya, speak bless, pray for the city, jadi setiap kota bisa mewakili kotanya, kita berdoa bersama-sama. Selain mendengarkan firman, tapi kita berdoa bersama-sama. Dan setiap Sabtu seperti ini, 5:30 sore, kita Women Impact, pembicara bermacam-macam, dan semua sesi kita juga bicara tentang wanita dan hukum, kita juga bicara tentang hal itu, kita juga bicara tentang wanita dengan kultur, jadi banyak wanita yang punya pengalaman-pengalaman, kita suka panggil mereka untuk bisa share apa yang menjadi panggilan-panggilan dalam berdampak bagi masyarakat, begitu ya. Inilah kita kawal, sekali lagi selamat datang, dan terima kasih untuk Pak Adolf juga yang sudah mengajak ibu-ibu untuk bergabung ya. Saya senang sekali Bekasi nanti kita akan buka di sana. Haleluya ya. Praise the Lord, dan kita akan mengalami Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom, selamat malam Bapak Adolf. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih, Adolf. Thank you. Terima kasih banyak.